Selamat sore Pak Antoni. Kemudian telah hadir juga bersama kita Bapak Habibmo Suryono selaku Presiden Director of PT Prospek Duta Sukses. Selamat sore Pak Bimo. Iya, selamat sore Pak. Selanjutnya ada Bapak Rusandi Wirianto selaku Chief Operating Officer dari Antasari Place. Selamat sore Pak Sandi. Sore, Cak. Sore, Bapak Ibu. Ada juga telah hadir bersama kita Bapak Patrick Rendrajaya selaku Co-founder dan Director of Indonesian Paradise Property Tbk dan Chief Project Planning and Design untuk PT Prospek Duta Sukses. Telah hadir juga bersama kita Bapak Regen Halim selaku Chief Project Marketing dari Antasari Place. Selamat sore Pak Regen. Sore, Clarissa. Sore, Bapak Ibu semua. Ya, tentunya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Setelah 2 minggu lalu kita mengadakan webinar yang pertama, senang akhirnya bisa kembali bertemu. Untuk membuka webinar kali ini, saya izinkan Bapak Birmo Suryono selaku Presiden Director of PT Prospek Duta Sukses untuk menyampaikan pesan pembuka. Silakan Pak Bimo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu para konsumen daripada apartemen Antasari 45 yang sekarang kita sebut dengan Antasari Place. Yang saya hormati juga teman-teman tim inti daripada PT PDS itu sendiri dan juga INPP sebagai pemegang saham daripada PT PDS Manajemen Baru. Kali ini kita menyelenggarakan lagi webinar yang akan kita buat secara rutin sebagai informasi kami, developer, kepada Bapak Ibu para konsumen mengenai apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami kerjakan ke depan. Ini adalah salah satu juga bukti mengenai transparansi apa yang kami kerjakan, sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti apa yang kami lakukan dengan sesama. Terbuka, jadi Bapak Ibu dapat mengikuti mengenai track record daripada PT INPP itu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu melalui mekanisme webinar ini, dan juga tentunya kita saling mendoakan, salam sehat untuk kita semua. Pandemi Omikron sebagai kelanjutan dari Delta pada waktu itu sekarang merebak cukup banyak, tapi alhamdulillah kita semua sudah vaksin sehingga dalam waktu singkat kita juga dapat kembali sehat. Tapi bukan berarti kita melanggar dari aturan kesehatan, prokes dan sebagainya. Kita harus tetap dapat hidup berdampingan dengan pandemi yang sekarang dialami oleh seluruh belahan di dunia ini. Kami sampaikan bahwasanya PDS Manajemen Baru yang dimiliki oleh PT INPP berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah terjadi berdasarkan pada putusan homologasi yang kami mengacu berpegang teguh pada putusan tersebut. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan itu menjadi acuan kami saat ini dan ke depan. Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti, karena ini sekali lagi sudah era yang begitu terbuka, dapat mengikuti hal ini secara keseluruhan. Kami hadir saat ini bersama tim inti, nanti juga Bapak Ibu dapat mendengarkan yang disampaikan oleh tim kami yang berasal dari INPP yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai informasi terkini mengenai perkembangan daripada proyek apartemen Antasari Place ini. Dinamakan Antasari Place sebagai satu upaya semangat baru bagi kita semua untuk merampungkan apa yang menjadi beban kami pada saat ini berdasarkan putusan pada waktu itu, putusan pengadilan pada waktu itu.
Jadi kiranya kita semua berpegang teguh pada aturan main, pada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Memang bagi kita yang menunggu pengalihan kepada manajemen baru memang sudah berjalan beberapa bulan. Namun demikian, kami terus berupaya melakukan konsolidasi internal dan sebagainya, agar sebagaimana putusan, di bulan Juli nanti kami sudah secara fisik dapat bekerja di lapangan. Nanti ada informasi tambahan dari Pak Regen Halim dan juga Pak Patrick yang akan menyampaikan mengenai apa yang sudah kita lakukan. Sekarang ini, sebagai informasi umum, marketing galeri kita sudah perbarui, bahkan kita bangun ulang untuk meyakinkan kepada Bapak Ibu sebagaimana dengan situasi saat sekarang ini kita menyesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini. Demikian juga dengan semua perizinan, alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan semua perizinan sehingga secara legal kita dapat melanjutkan pekerjaan ini didasarkan pada perizinan yang kami miliki. Kemudian juga mengenai hal-hal lain, mengenai jaminan daripada KPA yang sudah ada pihak perbankan yang bersedia dan nanti insya Allah akan terus bertambah berjalan dengan seiringnya waktu. Dan kami tidak merubah sedikit pun apa yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu dengan manajemen lama, tidak ada perubahan sedikit pun dari kami. Namun demikian juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu, putusan homologasi tersebut ada hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Bapak Ibu sebagai konsumen, kami selaku developer mempunyai hak dan kewajiban yang harus sama-sama kita penuhi bersama. Kiranya itu dapat kita pahami kembali, kita pahami bersama, agar proyek ini dapat selesai sebagaimana yang sudah disepakati di antara kita semua. Akhirul kalam, kami tentunya mohon dukungan aktif dari Bapak Ibu sekalian, agar kiranya pembangunan ini tidak terkendala, dapat berlangsung, sehingga pada saatnya kami dapat serah terimakan kepada Bapak Ibu sebagaimana yang diperjanjikan. Kami juga mempersilakan Bapak Ibu untuk segera melakukan PPJP dengan staf kami sebagai satu bukti ikatan yang sah di antara kami, antara Bapak Ibu konsumen dengan pihak kami, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih baik. Kemudian juga, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tim inti kami adalah anak-anak muda yang juga tentunya akan mempunyai jejak digital. Kami tentunya mempertaruhkan reputasi kami, mempertaruhkan nama baik kami, bahwasanya kami akan melakukan ini sebaik mungkin, sebagaimana lagi-lagi aturan main yang sudah kita sepakati bersama. INPP bukan perusahaan terbesar di bidang developer, tetapi track record bisa Bapak Ibu saksikan. Mengingat saat sekarang ini, transparansi, keterbukaan itu dengan mudah kita dapat melihat. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang berkenan mengikuti acara ini, yang rencananya akan kami lakukan secara berkala, sehingga lagi-lagi perkembangan apa yang kami lakukan dapat Bapak Ibu ikuti dengan baik. Tentunya kita semua menginginkan yang terbaik. Jangan sampai proyek ini yang menjadi cita-cita kita bersama tidak berjalan dengan baik sehingga akan merugikan kepada kita semua yang terlibat langsung pada pekerjaan atau proyek ini. Akhirul kalam, kami persilakan kepada Bapak Ibu nantinya untuk mempertanyakan satu dan hal. Sebelumnya Pak Patrick dan Pak Regen akan memberikan kembali progress report mengenai apa yang telah kami lakukan mengenai proyek ini. Sekali lagi, mohon doa restu dan dukungan Bapak Ibu sekalian agar kiranya proyek ini dapat berjalan dan apa yang kita inginkan bersama dapat selesai dengan baik. Kami ucapkan terima kasih, kami kembalikan lagi kepada moderator agar dapat dilanjutkan acara ini. Terima kasih kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bimo untuk sambutannya. Seperti tadi juga sudah diinformasikan oleh Pak Bimo, sore hari ini kita akan mendengarkan progress updates dari Bapak Regen Halim selaku Chief Project Marketing dari Antasari Place.
Kemudian nanti kita akan berdiskusi juga dengan Bapak Patrick yang sudah hadir bersama kita. Beliau adalah co-founder dan juga Chief Project Planning and Design untuk Antasari Place. Dan juga nanti di akhir, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Untuk kolom Q&A juga sudah dibuka, jadi Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan yang mau disampaikan kepada manajemen, bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya, saya akan mengundang Bapak Regen Halim untuk memberikan informasi terbaru perihal perkembangan proyek Antasari Place. Silakan Pak Regen. Terima kasih, Clarissa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersedia ikut webinar hari ini. Saya akan menjelaskan secara singkat, kurang lebih sekitar 10 menit, apa saja yang sudah kita kerjakan kurang lebih sekitar dari September sampai dengan bulan Februari ini. Nanti setelah itu akan dilanjutkan penjelasan oleh Pak Patrick dan juga Q&A, yang dimana saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, jadi kami buka itu semua kepada Bapak Ibu semua. Oke, boleh mulai slide-nya. Thank you. Kita dimulai dari bulan September sejak melakukan AJB, take over dari para proyek ini, sampai dengan sekarang kita bisa lihat, next slide tolong, kita bisa melihat beberapa pekerjaan, mulai dari AJB sampai dengan bulan Februari ini. Saya akan go through, saya akan mengajak Bapak Ibu tidak melihat ini, kita akan lihat langsung foto-foto yang ada di lapangan. Ayo kita mulai. Yang pertama adalah kita sejak September sampai sekarang kita sudah menunjuk sekitar 5-6 konsultan, mulai dari arsitektur, mulai dari interior designer untuk membangun dan mendesain dan membangun ulang marketing gallery, lalu juga sipil, lalu juga konsultan landscape dan fasad yang juga yang cukup terkenal. Mungkin nanti Pak Patrick bisa sedikit menambahkan mengenai figur siapa ini. Lalu next slide-nya. Dan juga di lapangan kita sudah mempersiapkan begitu banyak perubahan-perubahan. Pertama dimulai dari pagar hoarding, kita sudah membangun ulang pagar hoarding yang baru. Ini juga menandakan sebagai semangat baru. Tadi seperti yang disampaikan Pak Bimo, kita menandakan dulu mulai dari depan semangat baru bahwa kita akan mengubah keseluruhan proyek ini menjadi seperti yang kami desain. Next. Lalu kemudian juga ini ada foto dari beberapa waktu lalu bahwa dari owner dan juga dari manajemen melakukan site visit. Silakan lanjut. Next slide. Oke. Dan juga ini ada renovasi dan pembangunan ulang marketing gallery. Kita bisa melihat ini adalah gambar 3D-nya ya, yang dibantu oleh interior designer bernama ID. Kita stylenya akan lebih modern, yang fresh, termasuk juga nanti untuk show unitnya yang bisa kita lihat nantinya. Nice. Ya, next slide. Oke, kita lihat ini bisa ada show unit studio. Stylenya sudah agak baru sekarang, sudah minimalis, sudah modern, dan juga untuk yang one bedroom. Next slide. Ya, ini ada one bedroom premium dan juga two bedroom. Bapak Ibu bisa melihat dari interior yang kami siapkan, setiap sudut ruangan kita selalu upayakan mendapat cahaya matahari yang masuk. Jadi kita memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Next slide. Ya, ini kondisi di lapangan marketing gallery di sebelah kiri bulan November. Di Desember kita lihat sudah mulai ada perubahannya. Lalu kita lihat lagi berikutnya di bulan selanjutnya kita juga sudah. Next slide tolong. Di bulan Februari sekarang, Bapak Ibu lihat kita sudah hampir rampung ya, masih dalam tahap finishing. Lanjut. Ya, ini dari sisi pintu masuk. Bapak Ibu, ya kita bisa lihat ini adalah show unit yang kami redesign ulang. Next slide.
Lanjut. Next slide. Nah, selanjutnya kita juga sudah melakukan MOU dengan beberapa perusahaan seperti Cornerstone adalah perusahaan yang sudah terbiasa mengelola pusat retail, beberapa portfolio misalkan Beachwalk Mall yang di Bali itu juga dikelola oleh Cornerstone, dan juga ada beberapa pusat belanja seperti FS Sudirman yang di Senayan, yang di Jalan Jenderal Sudirman sebelah Hotel Atlet Century ya. Lalu kemudian juga beberapa pusat belanja lain di Bandung seperti 23 Pascal. Nah, yang sebelah kanan kita juga sudah menunjuk Cushman & Wakefield untuk sebagai building management yang akan mengelola gedung kita nantinya. Mungkin Bapak Ibu sebagian berpendapat bahwa gedungnya belum jadi. Kenapa kita sudah menunjuk operator untuk mengelola building? Itu memang adalah menunjukkan keseriusan daripada manajemen baru bahwa memang kami sudah mempersiapkan sampai nanti pada saat handover seperti apa. Dan juga sebagai informasi, memang ini adalah kebiasaan daripada IMPP dalam setiap proyek kami. Jadi setiap proyek kami mulai dari awal kita launching, itu biasanya kami sudah menunjuk building management. Dari semua proyek kami mulai dari Batam, Makassar, Bali, semuanya begitu. Jadi memang ini adalah salah satu kultur ataupun kebiasaan dari kami untuk menunjukkan keseriusan kepada konsumen. Next slide. Nah, yang ini kita bisa lihat kita sudah MOU dengan 2 bank saat ini, yaitu Bank Nobu dan juga Bank Wuri. 2 bank ini akan membantu Bapak Ibu kita menyediakan fasilitas KPA. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembayaran dengan fasilitas KPA bisa dengan Bank Wuri ataupun dengan Bank Nobu. Di mana masing-masing bank punya program yang sangat menarik. Kita bisa hubungi nanti staf kami untuk menanyakan program-program tersebut. Next ya. Bapak Ibu juga nanti bisa melihat kita sudah ada website yang baru, kita bisa melihat informasi perkembangan terbaru di antasariplace.com. Lanjut. Nah, apa sih yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan? Di sini saya akan coba sharing kepada Bapak Ibu, sehingga kita semuanya tahu bahwa selama beberapa bulan ke depan akan terjadi apa saja di lapangan. Next slide. Dimulai dari bulan Februari ini, kita nanti akan kabari kepada Bapak Ibu bahwa dimulai dari Februari ini, kita nantinya akan meresmikan soft launching marketing gallery kita yang baru di bulan Februari ini. Lalu kemudian bulan Juni, kita sudah akan mulai melakukan pembangunan tower pertama. Lalu 12 bulan sampai 18 bulan setelah dimulai dari bulan Juni 2022, kita akan melakukan topping off. Jadi nanti di bulan Juni ini, 4 bulan dari sekarang, kita sudah akan mulai melakukan pembangunan. 12 bulan sampai 18 bulan berikutnya sejak pembangunan, kita akan mulai melakukan topping off. Selanjutnya, 12 bulan sampai 18 bulan lagi setelah topping off, kita akan melakukan serah terima tower pertama, yaitu tepatnya di bulan Desember 2024 startingnya. Jadi kurang lebih ini adalah beberapa gambaran besar yang Bapak Ibu sebagai pemilik unit wajib untuk tahu bahwa ke depannya kita akan melakukan hal-hal apa saja kegiatan di lapangan. Next ya. Oke, jadi dari saya sementara itu saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Regan untuk update progresnya. Tadi udah kelihatan ya bahwa dari bulan November kita udah mulai persiapan di site, kemudian juga di bulan Februari tadi sudah mulai terlihat marketing gallery dan show unit yang baru. Kemudian juga tadi Pak Regan sudah informasikan kembali perihal kerjasama yang sudah dijalin, baik dengan bank ataupun property management yang akan membantu di Antasari Place nanti. Nah, untuk selanjutnya juga tadi Pak Regan sudah menyampaikan jadwal pembangunan terbaru ya Pak Regan, dan tentunya di kesempatan kali ini kita mengundang langsung nih yang bertanggung jawab untuk keseluruhan desain and planning. Telah hadir bersama kita Bapak Patrick Rendajaya yang merupakan salah satu co-founder dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Beliau telah bersama INPP sejak tahun 1999
dan telah menghasilkan beberapa proyek yang tentunya tidak asing bagi kita, antara lain ada 6 Haris Hotel pertama di Indonesia, kemudian ada Beach Walk Shopping Center di Kuta, kemudian Sheraton di Kuta Bali, All of Kuta, 23 Pascal Bandung, One Residence Batam Center, Beach Walk Residence Bali, 31 Sudirman Suites dan Hyatt Place Hotel di Makassar. Dan tentunya Pak Patrick ini sudah 30 tahun lebih pengalamannya di dalam project planning, baik di dalam firma arsitektur maupun bersama developer. Dan bisa kita lihat tadi rekam jejaknya tidak hanya hotel aja, namun juga apartemen dan juga retail. Jadi tentunya untuk di proyek Antasari Place ini, beliau yang juga akan bertanggung jawab langsung untuk proses pengembangan dan desain dari Antasari Place. Please welcome Bapak Patrick Rendrajaya. Selamat sore, Pak Patrick. Terima kasih kesempatan yang diberikan, Clarissa. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Semoga dalam keadaan baik. Amin, baik-baik semua. Iya, sore hari ini kita udah bersama dengan para buyer juga ya, Pak. Para tamu yang sudah hadir di webinar sore hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Patrick perihal pengembangan proyek Antasari Place. Langsung aja mungkin saya juga sudah dengar nih biasanya ada pembeli-pembeli yang sudah mulai menanyakan, mengingat INPP telah mengambil alih proyek ini sejak September 2021 lalu. Bagaimanakah jadwal pembangunan terbaru dari Antasari Place dan mengapa pembangunan baru bisa dilakukan di Juni 2022? Apa sajakah yang telah dilakukan selama ini, Pak Patrick? Oke. Kami sebetulnya sudah memulai sejak pertengahan 2021 desain koordinasi secara rutin ya setiap minggu dengan para tim konsultan. Sebetulnya nih kita new restart lebih awal. Pertama yang kami lakukan adalah memahami konsep yang dulu disebut 45 Antasari ya, sekarang Antasari Place, yang dimulai sebetulnya sudah di April 2014. Nah, saat itu mereka menawarkan produk apartemen bagi profesional muda untuk kawasan Jalan Simatupang yang saat itu mulai berkembang ya menjadi poros bisnis kedua di Jakarta setelah poros Sudirman Tamrin. Nah, kemudian kami mulai menyusun apa kriteria desain yang perlu diperbarui dan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan ke depan karena ya sekian tahun tentunya terjadi banyak perubahan, apalagi saat terakhir banyak pola kehidupan kita dipengaruhi oleh pandemi ya yang masih berlangsung. Nah, tahap berikutnya kami melakukan mulai menyusun apa kriteria desain yang perlu diperbarui dan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan yang baru ini ya. Tahap berikutnya yang kami lakukan adalah mengurut kembali koordinasi desain yang beberapa tahun sempat ditinggalkan oleh para konsultan. Dan ini ditinggalkan secara tidak bersamaan sehingga banyak gambar-gambar itu yang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga kami harus mengulang koordinasi kembali ke tahap pengembangan desain untuk menyiapkan dokumen tender dan dokumen tender yang kami selesaikan Desember yang lalu. Itu secara garis besarnya apa yang telah kami lakukan sampai dengan Desember. Baik, terima kasih Pak Patrick untuk tanggapannya. Berarti sejak tahun lalu benar-benar diurutin lagi satu persatu ya Pak untuk dari proses desainnya, benar-benar per konsultan juga tadi Pak Patrick udah jelaskan. Nah, kayak tadi Pak Patrick juga sempat mention tentang memperbaharui desain dan mengoptimalisasi desain tersebut. Karena kan tadi kita juga tahu ya bahwa proyek ini sempat beberapa tahun itu tidak bergerak gitu, Pak. Apa saja sih kriteria yang disiapkan dalam pembaharuan desain tersebut, Pak Patrick? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, ya. Jadi kami mulai memikirkan apa tantangan saat ini ya. Ya. Sorry ya, layarnya berubah.
Sebentar ya. Iya, nggak Jangan apa-apa Pak lagi Patrick. dari. Oke, ya. Jadi kriteria utama apa yang akan kami perlukan untuk mengadaptasi dengan tuntutan saat ini ya. Nah, itu yang kami susun beberapa poin yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah healthy environment. Itu yang kita dengarkan setiap hari ya. Lalu kita membutuhkan open space greeneries ya, taman terbuka hijau yang luas. Karena penghuni semakin membutuhkan ruang terbuka hijau, ya tuntutan ini jauh lebih tinggi dari sebelum masa pandemi. Nah, kriteria berikutnya itu tempat bermain anak, karena sekarang anak juga semakin banyak bermain di rumah, sehingga kita harus mengutamakan tempat bermain yang nyaman, yang mudah diawasi oleh orang tuanya ya, baik yang berada di area swimming pool yang berada di lantai 5 di rooftop dari podium, atau di taman yang kita ketahui kita memiliki taman yang sangat luas ya seperti yang kita lihat di layar. Kemudian fokus ketiga, kriteria ketiga adalah tempat bekerja. Karena kita tahu di dalam rumah kita lebih semakin sering bekerja, jadi kita menciptakan beberapa opsi tempat bekerja ya. Pertama di dalam rumah, opsi kedua adalah kita menciptakan business center dan meeting room yang berada di lantai fasilitas atau di lantai kolam renang ya, di rooftop podium. Atau kalau kita ingin bertemu dengan rekan kerja sambil ngopi, tentu kita bisa turun ke bawah ke area retail. Lalu kita juga memikirkan kriteria berikutnya adalah layout unit. Karena kita seringkali sekarang memerlukan penggunaan rumah kita itu secara paralel. Jadi misalnya ada yang bekerja, ada yang sambil nonton TV atau anak bermain. Jadi ini mesti bisa sambil paralel di tempat yang relatif kecil. Bagaimana caranya kegiatan ini bisa berjalan paralel? Kita menciptakan partitions. Mungkin di slide berikutnya lebih terlihat ya. Nah, jadi seperti ini ada partition kaca yang memisahkan antara kamar ruang tidur dengan ruang TV, dengan ruang kerja, dengan living room gitu ya. Lalu kita juga akan mengoptimalkan space pantry. Ya, karena kegiatan memasak ini kita bisa lihat di slide ini ya. Kalau sebelumnya kita lihat pantry-nya umumnya kecil, ini kita coba optimalkan ya. Karena semakin banyak ibu-ibu yang memerlukan, bapak-bapak kadang-kadang juga memerlukan ruang kerja, ruang memasak yang lebih besar. Nah, lalu yang kita lihat lagi, kita perlu menyesuaikan spek finishing interior yang lebih sesuai untuk saat ini. Jadi ini juga udah sekian tahun, kita sekarang sudah bergerak kepada era yang lebih simple, lebih modern ya. Seperti nanti Bapak Ibu dapat lihat di show unit kami yang akan segera selesai. Kemudian kita juga mendefinisikan kembali konsep dan tenant mix dari area retail. Ya, ini kami lakukan bersama Cornerstone Retail Management untuk sama-sama memikirkan kembali apa penekanannya ya, akan lebih banyak kepada F&B, lalu juga kebutuhan sehari-hari seperti apa namanya supermarket dan lain-lain. Gitu, Ica. Ya, ini kelihatan. Baik, terima kasih Pak Patrick untuk pemaparannya tadi juga. Silakan. Iya, terima kasih Pak Patrick tadi udah dijelaskan, nggak hanya di dalam unit yang tadi layout-nya udah diperbaharui, kemudian juga ada partisinya, bisa untuk fungsi nggak hanya untuk tinggal saja, tapi juga untuk bekerja, mengikuti dengan perkembangan juga ya saat ini Pak. Begitu juga dengan fasilitas, tadi kita udah lihat banyak open space yang bisa dipakai juga untuk kita, untuk kehidupan yang lebih sehat, dan juga untuk anak-anak bermain.
Dan juga tadi Betul. ada sempat Pak Patrick mention tentang retail juga ya Pak ya. Tentunya pasti akan jadi konsep yang sangat menarik. Terima kasih Pak Patrick. Dan untuk selanjutnya kita mau melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pertanyaan selanjutnya, persiapan apa saja yang telah dilakukan dalam mempersiapkan pembangunan di Juni 2022 nanti? Oke. Jadi tadi saya jelaskan kegiatan kita mulai dari kuartal ketiga sebetulnya tahun 2021 kita sudah mulai menyiapkan, membereskan gambar-gambar, menyiapkan dokumen tender yang selesai kita siapkan di Desember. Nah, memasuki Januari tahun 2022, tanggal 4 Januari, kami resmi mengeluarkan undangan tender main contractor kepada 6 kontraktor ya dengan reputasi yang sangat baik. Beberapa nama saya sebutkan seperti Tata Mulia Nusantara, Jagat Konstruksi, Pulau Intan, dan ada beberapa lagi. Nah, pada tanggal 15 Februari ya yang akan datang ini, segera kami akan menerima penawaran pertama yang akan dievaluasi oleh QS kami dan kemudian akan memerlukan beberapa tahapan klarifikasi ya. Jadi ini akan tender main contractor ini umumnya memerlukan 3 tahapan. Nah, target kami di tanggal 30 Maret itu kami sudah menyelesaikan 3 tahapan tersebut dan penawaran final akan diputuskan pada 20 April 2022. Nah, ini untuk agar kami di tanggal 1 Juni 2022 pembangunan dapat dimulai dan dapat diselesaikan pada 30 Desember 2024. Oke, baik Pak. Berarti tinggal beberapa hari aja nih ya, dalam 4 hari ke depan kita akan menerima penawaran pertama dari para kontraktor yang tadi udah diundang. Ada 6 kontraktor ya Pak ya yang diundang untuk tender ini. Kemudian nanti akan ada klarifikasi dari tim proyek kita juga terhadap penawaran tersebut. Biasanya tektokan bolak-balik gitu ya Pak, berarti untuk klarifikasi penawaran tersebut. Kemudian baru nanti final akan diputuskan di bulan April. Baru akhirnya nanti akan pembangunan dimulai di Juni 2022, sesuai dengan timeline yang tadi teman juga disepakati sesuai homologasi gitu ya Pak. Betul, Ica. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin ini sambil ngobrol juga sama Pak Patrick, apa sajakah yang menjadi keunggulan atau keunikan Antasari Place? Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, kita memiliki sekian banyak keunggulan. Mohon maaf kalau saya sedikit mengulang ya. Keunggulan paling utama adalah lokasi tentunya ya, yang sangat strategis di Jakarta Selatan, langsung berada di Simpang Susun Antasari dan Jalan Simatupang. Ya, ini adalah City Junction yang baru di Outer Ring Road Jakarta Selatan ya. Nah, keunggulan utama lainnya itu adalah luas lahan. Luas lahan sebesar 2,56 hektar. Ini memungkinkan proyek ini untuk menghadirkan sebuah mixed use property ya, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di kondisi pandemik ya, yang membutuhkan space yang lebih luas. Nah, mixed use itu apa? Kita memadukan apartemen dengan fasilitas belanja dan kenyamanan sehari-hari, sarana pendidikan dan childcare, sarana olahraga, rekreasi, dan semuanya berada di satu lokasi atau yang disebut integrated living. Nah, dan kita memiliki pula terdapat ruang terbuka hijau seluas 8.200 meter persegi ya. Ya, ini sangat langka sebetulnya di Jakarta. Jakarta Selatan memiliki taman secara pribadi seluas 8.000 meter, itu sangat jarang sekali. Atau mungkin saya sendiri belum tahu apakah ada yang kedua seluas itu ya. Selain memiliki juga 5 lapis basement untuk parkir. Jadi ini juga jarang ya apartemen yang memiliki 5 lapis basement untuk parkir dan juga untuk ruang-ruang mechanical electrical. Ya, itu beberapa keunggulan utama ya, Larissa. Ya, oke Pak. Jadi tadi dari segi lokasi juga
ini hits banget nih ya Pak saat ini di Poros CBD Jakarta Selatan. Tadi City Junction yang baru Pak Patrick bilang. Kemudian juga tadi dari segi luasan tanah dengan open space yang begitu besar di Jakarta Selatan, tentunya juga menjadi tempat ataupun lokasi hunian yang tepat saat ini dengan konsep integrated living ya Pak. Nah, Bapak Ibu, yang lainnya juga kita masih membuka Q&A. Jadi jika Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan perihal proyek Antasari Place, bisa langsung memasukkannya di feature Q&A sebelum kita akan masuk nih ke pertanyaan terakhir untuk Pak Patrick sebelum masuk ke Q&A selanjutnya. Pak Patrick, sesuai dengan update yang disampaikan Pak Regen tadi, sudah ada beberapa konsultan yang dipilih. Kemudian juga seperti tadi proses tender juga sedang berjalan. Apakah ada konsultan lain juga yang sedang digali kerjasamanya untuk proses ataupun proyek Antasari ini, Pak Patrick? Ya, ya betul. Terima kasih Pak Regen tadi sudah menampilkan chart-nya ya. Kita dalam hal desain, dalam hal konsultan itu kami sangat selektif karena tema di grup kami adalah mewujudkan karya-karya yang ikonik. Ya, jadi makanya ini kami lakukan sangat selektif, terlihat ya dari apresiasi yang diterima oleh grup kami berupa Design Awards pada tingkat nasional maupun internasional. Nah, tadi ditampilkan oleh Pak Regen ya, kita sudah memiliki arsitek ya, ini tentunya yang membuat konsep Antasari Place ini dari awal yaitu PT Paddle Talk Indonesia atau PTI. Ini arsitek ya tentunya yang membuat keindahan dari gedung ini. Lalu kita memiliki konsultan struktur PT Gistama. Nah, ini yang konsultan yang sangat penting untuk memastikan kekokohan dari seluruh bangunan. Lalu kami juga mempunyai konsultan interior ID ya yang membantu kami dalam marketing gallery dan show unit. Ini sangat penting untuk menampilkan keindahan di dalam unit sendiri, dalam pemilihan material, juga dalam layout secara efisien ya. Lalu kami juga telah menunjuk landscape ya PT Citra Pesona Hijau, karyanya tadi sudah sempat dilihat ya, beberapa taman yang sangat indah nantinya. Dan kami juga telah menunjuk spesialis fasad, Paul Adam Fasad. Nah, ini nama besar sekali untuk fasad ya, karena kami kalau tadi arsitek itu mewujudkan keindahan bangunan, Paul Adam ini, fasad spesialis ini yang memastikan bahwa fasad ini kedap air. Itu yang paling utama sehingga supaya Bapak Ibu yang menghuni apartemen ini aman ya dari gangguan cuaca. Saat ini tim planning and design, tim kami juga sudah bekerja sama dengan MEP-nya ya. Ini juga sangat penting untuk sistem seluruh gedung yaitu PT Mepro. Dan kami juga tengah memfinalisasi dengan beberapa konsultan untuk melengkapi konsultan yang ada, yaitu konsultan lighting, konsultan akustik, konsultan interior ya untuk public facilities dan area retail, dan nanti ada konsultan signages dan lain-lain. Ya, itu Clarissa. Terima kasih. Baik Pak Patrick. Jadi konsultannya juga banyak ya Pak yang terlibat dalam proyek ini. Tadi udah dari mulai arsitekturnya, kemudian juga interior, landscape, dan saat ini juga lagi dalam proses untuk yang tadi MEP dan juga konsultan lainnya ya Pak. Terima kasih Pak Patrick. Pertanyaan dari saya udah cukup. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi dari attendees yang lain tentang proyek. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Patrick ya kalau memang ada yang perihal proyek. Terima kasih Pak Patrick untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu di bagian bawah Zoom Bapak Ibu sudah ada fitur Q&A, bisa memasukkan langsung pertanyaan. Nanti akan dijawab oleh tim manajemen dari Antasari Place. Nah, untuk pertanyaan pertama ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama,
Selamat sore, funding pembangunan Antasari Place dari mana? Kami perlu kepastian INPP sanggup menyelesaikan proyek ini. Jika mangkrak lagi, uang kembali hanya pokok tanpa bunga, makin rugi dong kami. Jika selesai dibangun apartemen, kapan mulai beroperasi? Oke, mungkin ini satu-satu dulu ya pertanyaannya. Jadi perihal funding pembangunan Antasari Place, itu dari mana? Karena dari sisi pembeli membutuhkan kepastian bahwa INPP sanggup menyelesaikan proyek ini. Untuk pertanyaan ini mungkin boleh dibantu oleh Pak Rusandi. Oke, thank you Bu Clarissa, thank you juga untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan ini ya. Nah, jadi untuk funding kan seperti layaknya yang kita dari grup INPP lakukan ya. Kita memang fundingnya tuh source-nya ada 3. Yang pasti dari equity kita sendiri sebagai developer, dan juga dari bank financing. Bank financing dan juga pasti juga dari pre-sales. Nah, memang ini 3 komponen adalah 3 komponen yang paling wajar dilakukan sebagai pengembang properti, dan ini juga yang akan kita terapkan juga di proyek Antasari Place ini. Baik, terima kasih Pak Rusandi. Jadi untuk pendanaan semua sebagaimana biasa dilakukan di proyek-proyek lainnya ya, tadi ada 3 sumber untuk pendanaan. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, masalah perizinan. Tadi disampaikan bahwa Oh, sorry, tadi ada pertanyaan lagi kalau nggak salah Bu Clarissa ya. Jadi kalau oke. misalnya apa tadi, kalau nggak jadi bangun hanya kembali Oh, pokok kembali, apa ya? ya. Ya, mungkin saya juga bantu jawab yang beberapa pertanyaan tadi. Memang kalau misalnya memang kita INPP oleh satu dan lain kita tidak bisa mendeliver project ini ya, seperti yang kita ini sudah diatur di perjanjian perdamaian, memang INPP wajib mengembalikan seluruh uang yang diterima oleh Antasari Place baru ini ya. Nah, itu emang akan kita kembalikan dan dipotong mungkin pajak yang sudah disetorkan. Nah, memang tidak ada komponen bunga di dalam pengembalian, dan saya rasa itu juga cukup wajar ya di seluruh pengembangan di Indonesia ini. Pada umumnya memang yang dikembalikan tuh hanya pokoknya saja. Dan untuk satu bagian dari pertanyaan tadi ya, kalau nggak salah, kalau misalnya sudah selesai, mall-nya kapan buka ya? Betul, ya. Kapan mall akan mulai beroperasi? Ya, mall ini pastikan untuk sebuah mall ini bisa beroperasi dengan baik kan kegiatan konstruksi juga sudah harus selesai ya. Kalau misalnya masih sambil ada konstruksi kan akan cukup mengganggu secara operasional. Nah, memang kita rencanakan mall ini baru akan beroperasi setelah seluruh tower tuh selesai ya. Jadi baru bisa beroperasi dengan baik. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu Clarissa ya. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk jawabannya. Tadi jadi udah dijelaskan perihal funding, kemudian juga jika misalnya sampai mangkrak, uangnya akan kembali atau enggak, dan juga untuk kapan mall akan mulai beroperasi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah masalah perizinan tadi disampaikan bahwa sudah selesai dan tidak masalah. Bagaimana kami mengetahui itu apakah akan dipasang seperti nomor perizinan, IMB, dan lain-lainnya? Untuk pertanyaan ini mungkin saya minta Bapak Bimo Suryono untuk membantu menjawab selaku Presiden Direktur dari PT PDS. Silakan Pak Bimo. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Khusus mengenai perizinan, kami sudah sampaikan tadi bahwasanya seluruh perizinan untuk meneruskan pembangunan ini saya berani nyatakan dan pastikan sudah selesai semua dan ada. Kalau Bu Moderator ada yang IEB yang bisa disampaikan, itu kita pasang di pagar depan. Jadi Bapak Ibu kalau melewati daripada kompleks kami, kompleks kita, bisa melihat bahwasanya IEB sudah ada. Demikian juga perizinan yang lain. Kemudian saya mau menambahkan 2 hal, ini bocoran kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bukan saya beriklan, bukan kami beriklan, tapi bocoran. Tadi Pak Patrick menyampaikan bahwasanya ada 5 atau 6 kontraktor yang ikut proses tender ini untuk kita laksanakan, diumumkan di bulan April, sehingga Juli kita sudah bisa bergerak di lapangan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, salah satu peserta tender itu adalah kontraktor lama. Ini artinya apa?
Artinya kontraktor lama yang merasa dikecewakan oleh manajemen lama, dia ikut lagi. Artinya kontraktor lama pun punya keyakinan terhadap INPP sebagai pemegang saham terbesar daripada PT PDS, punya keyakinan untuk ke depannya. Jadi kalau kontraktornya nggak punya keyakinan, dia tidak akan ikut tender ini. Nah, ini hanya sekedar satu cerita informasi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua mengenai mall, memang betul yang Pak Sandi katakan, ya harus selesai dulu. Sebagai contoh, kita sebagai warga Jakarta, di Jalan MT Haryono dulu pernah mau dibuat apartemen. Dibuatlah 2 lantai pertama dan itu digunakan untuk mini mall, toko-toko di situ. Bagi warga Jakarta yang kembali ke arah Bekasi, ke arah Bogor, menghindari kemacetan, mereka banyak mampir di sana. Apartemennya tidak terbangun, toko-tokonya buka. Tapi pada saatnya karena tidak terpenuhi, akhirnya bangunan itu dibongkar. Kita tidak seperti itu. Tentunya kita akan selesaikan dan mall itu menjadi bagian daripada mixed use property dan integrated living seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Petri. Jadi apa yang kami janjikan, mall itu jadi bersamaan dengan apartemen itu bisa digunakan. Mengenai kualitas mall, Bapak Ibu bisa saksikan Plaza Indonesia. Di situ bisa dilihat kualitas dari mall. Dan kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk liburan ke Bali, Beach Walk merupakan salah satu juga pengelolanya, manajemen yang kita gunakan untuk di apartemen ini. Dan Antasari Place itu menuju ke daerah yang pecah 3, satu ke kiri ke arah Pasar Minggu dan seterusnya, terus itu ke daerah Andara, dan kanan itu ke daerah Cilandak, Pondok Indah, Lebak Bulus, dan sebagainya. Jadi itu juga satu saat, insya Allah bangunan ini selesai, itu juga akan menjadi satu tempat yang menarik bagi warga lain di luar yang menggunakan bertempat tinggal di apartemen itu sendiri. Jadi menjadi ikon baru pada nantinya. Dan tepat apa yang dikatakan Pak Patrick tadi, bahwasannya kebijakan government adalah mengurangi tingkat kemacetan di daerah sentra bisnis yang sebagaimana kita ketahui di Sudirman Tamrin kata Subroto digeser untuk mengurangi tingkat kemacetan daerah TB Simatupang. Dan maka itu kita melihat yang disiapkan itu adalah 2 bedroom, 1 bedroom, dan tipe studio. Artinya apa? Ini adalah untuk menampung para ekspor, para tenaga kerja yang bekerja di tidak jauh dari sekitar lokasi tersebut. Belum lagi ada tambahan fasilitas MRT dan lain sebagainya. Maka kami yakinkan kepada Bapak Ibu untuk kedepannya, insya Allah ini akan menjadi bangunan yang bermanfaat buat kita semua. Dan yang terakhir kami juga sampaikan, meneruskan pekerjaan yang konon kabarnya sempat mangkrak, itu akan lebih sulit daripada membuat proyek yang sama sekali baru. Tadi Pak Patrick begitu rigid menyampaikan, diteliti satu persatu, sehingga proyek ini layak untuk kita teruskan. INPP mengambil alih ini karena sudah dipelajari sekian lama. Bapak Ibu seharusnya bisa menunggu waktu yang sedang kami persiapkan ini. Bapak Ibu sudah dari 2015 sampai 2022 Bapak Ibu bisa menunggu. Nah, kami yang baru masuk, tentunya Bapak Ibu berkenan untuk melihat. Dan waktu akan membuktikan, akan terlihat, jejak digital akan terlihat. Maka kami berani tampil, bahkan CEO kita, Pak Antoni pun hadir dalam pertemuan ini untuk melihat dan ikut bersaksi dan ikut bertanggung jawab atas proyek ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, yakinlah apa yang kami lakukan yang terbaik untuk kita semua. Tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Itu saja tambahan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan semua perizinan alhamdulillah sudah selesai dan kita melakukan proses fisik Juli, insya Allah semua bisa berjalan. Dan lagi-lagi waktu akan membuktikan ini semua. Demikian Ibu Moderator, kami serahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bimo. Tadi pertanyaannya tentang IMB juga berarti bisa langsung ke site ya Pak ya. Tadi Pak Bimo bilang udah dipasang di depan hoarding kita untuk nomor IMB dan semuanya udah sesuai ya Pak. Terima kasih Pak Bimo. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, saya juga dapat info bahwa INPP hanya menyiapkan dana 400M untuk 3 proyek.
apakah ini yakin pembangunan Antasari Place bisa terrealisasi? Keyakinan financial seperti ini apakah bisa yakinkan kami? Bisa dijelaskan? Untuk pertanyaan ini boleh saya minta Bapak Antoni selaku Presiden dan CEO dari INPP untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Antoni, silahkan. Oke, thank you. Terima kasih Ica udah memoderate meeting ini ya, dan juga terima kasih pertanyaannya. Saya rasa ini Ica mendirect ke saya karena ini pertanyaan untuk INPP sebenarnya ya. Jadi izinkan saya menjelaskan sedikit informasi di atas tentang informasi di atas itu ya, perihal 3 proyek 400 miliar dengan nuansa yang lebih lengkap. Benar sekali bahwa dalam perencanaan perusahaan kami di INPP dan subsidiarinya, kami akan melakukan dan menyelesaikan 3 development di tahun 2022, yaitu 1, penyelesaian Beach Walk expansion, 2, penyelesaian apartemen kami di Makassar, dan 3, memulai pembangunan Antasari Place. Nah, kata kunci tadi saya itu adalah karena 2 proyek lain sudah menjadi tahap penyelesaian dan operasional, maka kami tidak lagi perlu untuk menguncurkan dana karena proyek-proyek 2 dari 3 proyek tersebut sudah fully funded pembangunannya. Jadi 400 miliar yang kami rencanakan hanya untuk memulai pembangunan Antasari Place. Nah, saya sangat bahagia dan bangga apabila Bapak dan Ibu sekalian bisa berkenan datang dan melihat sendiri ya development Beach Walk expansion yang kami bangun. Karena tahap akhir ini tim hotel Aloft kami ya yang dimanage oleh Marriott International sedang melakukan persiapan, bukan pembangunan, persiapan untuk soft opening di bulan April ini. Itu 1 untuk yang Beach Walk expansion. Lalu kedua, perihal development kami di Makassar, kami sudah melakukan topping off sejak November lalu dan berencana melakukan handover di pertengahan tahun ini. Dan karena kami sudah berhasil menjual 70% dari apartemen kami, proyek ini juga sudah fully funded. Nah, jadi I'm very happy to report ya, mungkin informasi daripada yang didapatkan itu tidak salah, namun izinkan saya memberikan konteks yang lebih komplit di mana memang benar 400 miliar ini akan kami dedikasikan untuk 1 proyek kami kira-kira di Antasari Place. Mungkin kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk penjelasannya. Sekalian nih Pak, ada juga yang bersentuhan dengan INPP. Pertanyaannya, saya mendapatkan info bahwa tanah dijaminkan di UIL. Apakah mempengaruhi pembangunan? Bagaimana penyelesaiannya dan nanti pengaruhnya saat AJB? Silakan Pak Antoni. Mungkin kalau saya akan jawab sebisanya ya. Nah, jadi mungkin silakan nanti Pak Sandi juga bisa menambahkan nuansanya. Saya rasa surat atau sertifikat dijaminkan pihak ketiga ini sebenarnya kan cukup wajar ya di dalam suatu pengembangan properti ya. Yang kuncinya adalah bagaimana dan arrangement dan agreement kami terhadap kreditur tersebut. Memang saat kami berdiskusi dan dalam penyusunan proposal perjanjian perdamaian saat tahun lalu ya, di tahun 2021 itu, kami melakukan negosiasi dan juga klarifikasi 2 hal. 1 adalah apalah termin-termin yang dapat diterima oleh pembeli, dan juga apakah termin-termin yang dapat diterima oleh separatis sendiri, karena itu 2 kubu yang berbeda. Nah, jadi dalam tahap ini I'm happy to report bahwa dengan diterimanya proposal yang sudah kami aturkan kepada calon pembeli dan diterima, dan berterima kasih telah mengundang kami ya menjadi developer dan investor pada proyek Antasari Place ini. Kreditur UIL juga sepakat untuk mensupport kami, yaitu dengan memberikan kami waktu dan fasilitas sampai kami bisa menyelesaikan proyek ini. Jadi kira-kira mungkin dari saya segitu informasinya. Apabila ada yang mau ditambahkan silakan. Oke. Thank you Pak Antoni. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi memang waktu INPP mengambil PDS ini, Antasari Place ini kan memang hutang ini sudah ada ya, dan hutang ini memang sudah ada terhadap UIL. Dan saya rasa juga Bapak Ibu pembeli juga tidak perlu khawatir karena jatuh tempo hutang ini itu akan jatuh tempo sebelum proyek apartemen ini selesai. Nah, sudah pasti nanti dari INPP dan juga PDS baru akan melunasi hutang ini nantinya agar kita bisa melakukan pemecahan sertifikat dan proses-proses lainnya. Mungkin itu yang sedikit saya bisa tambahkan dari pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih.
Baik, Kak Antoni, Pak Rusandi, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, pertanyaannya perihal pembangunan tower. Oke, apakah pembangunan tower 1 akan didahulukan dan tower 2 akan mulai setelah tower 1 selesai, sehingga masih ada pekerjaan konstruksi setelah terima unit? Mungkin untuk ini saya boleh minta bantuannya dari Pak Patrick untuk menjawab pertanyaan ini, perihal pembangunan apakah tower 1 atau tower 2 dulu? Ya, tower 1 dimulai ya di bulan Juni. Lalu begitu dia mencapai topping off struktur, kita memulai langsung pembangunan tower yang kedua. Jadi nanti selisih selesainya itu sekitar 1 tahun. Ya. Jadi ini untuk meminimalkan gangguan untuk tower 1 nantinya. Oke, baik. Terima kasih Kalau Pak Patrick. izin ya, saya izin tambahkan sedikit nuansa dan Silakan Pak Antoni. ya, tambahkan sedikit nuansa dan informasi. Sebenarnya ini adalah salah satu opsi dan strategi kami ya untuk memenuhi salah satu request daripada saat kami masih ingat ya, saat kami berbicara dan bernegosiasikan tentang perjanjian dan komitmen perdamaian kami, bahwa pemilik-pemilik gedung di Tower 1 meminta developer untuk memberikan mereka waktu agar saat kami membangun dan mengambil alih proyek ini, diberikan mereka waktu untuk bertransaksi, ataukah bahkan menyelesaikan ataupun menjual. Nah, jadi kami juga dengan hal ini, kami berkomit baik supaya tidak mempermudah juga ya, karena kan juga nanti kan proyek kalau sudah berjalan, sudah lebih nyata, confidence akan kembalinya dengan sendirinya, mengingat lokasi dan yang begitu prime ya. Dan disitulah kami memberikan kesempatan kepada pembeli yang lama untuk misalnya apabila perlu melakukan penjualan dan lain-lain. Dan di sini kami berikan waktu agar kami tidak melaunch Tower 2 bersamaan dengan saat kami membangun. Karena dengan demikian kan nanti kan jadi di market menjadi compete ya. Jadi disinilah salah satu komitmen kami atas request juga ya waktu itu ya, salah satu request daripada para paguyuban pembeli. Nah, itu mungkin sedikit nuansanya juga kenapa kami berikan sedikit jeda waktu. Baik, oke Pak Antoni. Jadi ada jeda waktu ya untuk Tower 1 dan Tower 2. Tadi juga dari Pak Patrick 1 tahun ya untuk jeda tersebut. Jadi memang akan fokus ke Tower 1 dulu, sebagaimana juga para pembeli semua adanya di Tower 1 ya Pak Antoni. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini nih yang tadi udah desainnya dikasih lihat ke kita, kapan show unit dan marketing gallery bisa dilihat oleh para pembeli unit? Untuk pertanyaan ini saya mau minta Pak Regen, silakan Pak Regen. Terima kasih Ica. Untuk marketing gallery yang baru dan show unit yang baru, kita akan melakukan soft opening di Februari ini. Jadi kurang lebih tidak lewat dari Februari ini, paling terlambat akhir Februari, kami sudah akan melakukan soft opening terhadap marketing gallery yang baru. Tentunya hal ini akan selalu kami update kepada para pemilik unit, baik melalui media sosial maupun melalui newsletter yang selalu kami kirimkan kepada Bapak Ibu pemilik unit. Jadi oleh sebab itu, tunggu updatean dari kami. Tentunya kita akan segera mengundang Bapak Ibu untuk datang mengunjungi. Terima kasih, Cak. Baik, oke Pak. Berarti benar-benar di kuarter pertama ini ya kita akan melihat nih marketing gallery dan show unit yang udah didesain ulang oleh ID Interior tadi. Terima kasih Pak Regen. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang serupa. Apakah PDS baru sudah melakukan tender kontraktor? Dan ini ada juga mohon informasi calon kontraktor. Tadi udah sempat dibahas juga ya sama Pak Patrick tadi. Mungkin Pak Patrick mau memaparkan kembali beberapa aja nama yang sudah disebutkan tadi ya untuk kontraktor sudah disampaikan. Silakan Pak Patrick. Ya, tanggal 4 Januari yang lalu kami memulai ya secara resmi tender untuk main contractor. Ada 6 peserta, semuanya reputasinya baik dan
minggu depan ya, tanggal 15 Februari, kami akan menerima penawaran pertama. Lalu nanti setelah ada 3 tahapan, pada tanggal 30 Maret, kami akan memfinalkan penawaran terakhir dan akan kita putuskan pada 20 April. Sehingga 1 Juni kita bisa mulai sesuai komitmen waktu ya. Itu yang Oke, ya. terima kasih Pak Patrick. Jadi udah disampaikan ya tadi untuk timeline-nya juga jelas sekali jawabannya dari Pak Patrick. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pembayarannya masih rekening atas nama PT Prospek Duta Sukses ya? Silakan Pak Regen, mungkin ini berkaitan dengan marketing dan juga administrasi unit, silakan Pak Regen. Ya, jadi untuk pembayaran memang ya tetap menggunakan PT Prospek Duta Sukses tentunya dengan virtual account ya. Jadi sudah terdaftar atas nama Bapak Ibu selaku pemilik unit QQ dengan PT PDS ini. Betul. Oke, baik. Berarti benar ya nama PT-nya memang juga karena tidak berubah, hanya INPP masuk ke dalam PDS gitu ya Pak. Untuk selanjutnya, sore semua, saya Caroline, pemilik unit Antasari, ingin menanyakan kekhawatiran saya tentang berita yang beredar. Apakah itu nantinya akan mempengaruhi pembangunan dan langkah apa saja yang dilakukan INPP terkait isu ini? Untuk ini mungkin saya mau minta bantuannya dari Bapak Bimo Suryono untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Bimo. Dengan banyaknya berita-berita yang beredar, Pak, tentang Antasari, silakan. Oke, baik Ibu Moderator, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Ini sesuatu yang wajar di era sekarang ini. Sekedar informasi ya Bu, kami tidak menyebutkan, sebenarnya manajemen kami pernah mengurus atau mengambil alih pekerjaan yang hampir sama. Hanya saja era itu yang namanya media sosial tidak seperti sekarang ini. Kita nggak usah jauh-jauh, saya ambil perumpamaan aja. Ketika Pak Presiden kita menetapkan menghimbau untuk warganya vaksin, orang yang tidak setuju itu mengatakan presidennya dulu dong vaksin. Ketika Pak Presidennya vaksin, dibilang lagi, oh itu bohongan vaksinnya, seperti itu. Namun demikian, pada akhirnya terbukti vaksin itu sudah luar biasa sehingga ancaman dari virus COVID-19 Delta itu bisa diatasi dengan baik sehingga tingkat kematian turun drastis pada waktu itu. Nah sekarang masuk varian baru Omicron dan kita punya daya tahan tubuh lebih kuat karena kita sudah rata-rata divaksin 2 kali. Itu salah satu contoh di mana pemerintah yang punya kewenangan, punya kekuasaan itu masih di-against oleh orang yang tidak suka. Nah, di era keterbukaan seperti sekarang ini, pertanyaan itu ada tentunya bahwa kita akan tidak komit dan lain sebagainya. Kita hanya sampaikan kepada Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan webinar ini, pada hari ini pun kita tampil dengan full team. Ini udah jagoannya semua Bu di INPP. Bahkan CEO-nya pun juga turun tangan untuk bersaksi dan ikut bertanggung jawab pada kegiatan ini. Jadi artinya insya Allah kami akan komit apa yang kami perjanjikan. Tentunya memerlukan kerjasama yang kuat antara pihak konsumen dan kami sebagai developer. Nah, kerjasama yang kuat ini dasarnya adalah saling percaya satu sama lain. Ibu dapat melihat jejak digital kami, terutama jejak digitalnya INPP, apa yang telah dan sudah apa yang telah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Jadi komitmen yang menjadi dasar utama dari kami, tapi tentunya memerlukan dukungan yang kuat dari Bapak Ibu konsumen sekalian sehingga proyek ini dapat terwujud dan masing-masing terpenuhi mengenai hak dan kewajibannya tadi. Itu yang saya sampaikan Bu Moderator, lebih kurangnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Jadi ini membutuhkan kerjasama ya semuanya pihak yang terlibat dan juga para attendees juga di sini, partisipan senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu semua di sini. Ini kita sama-sama untuk melanjutkan proyek ini ya Pak Bimo. Terima kasih Pak Bimo. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, Bapak mengambil alih proyek gagal ini tentunya mempunyai perhitungan yang menjanjikan dari proyek ini. Bolehkah dipaparkan apa yang menjanjikan future dari proyek ini yang Bapak lihat sehingga berani mengambil proyek gagal ini? Oke, mungkin ini saya mau sampaikan pertanyaannya kepada Pak Antoni.
Silakan Pak Antoni tentang proyek ini. Mungkin saya ulangi kembali ya Pak pertanyaannya. Saya lagi cari mute Oh, button. oke. Silakan Pak. Jadi matematisnya sangat simpel ya. Ada 2 tower dan kami akan keuntungan di masa depan kami adalah hanya pada tower kedua. Nah, kalau kita bilang sekarang apakah tower 1 sendiri segala piutang dan lain-lainnya cukup untuk menyelesaikan proyek? Tentu tidak. Nah, jadi sebenarnya dari hati kami melihat proyek ini sangat simpel. At its core, sebenarnya ini adalah lokasi yang luar biasa. Lokasi yang luar biasa di suatu segmen bisnis yang kami sangat familiar, yaitu retail podium dengan residential di atasnya. 1 dari 2 tower ini sudah terjual dengan baik, ya, sudah terjual habis di awal-awalnya, namun ada tantangan mengenai komitmen developer. Nah, sebenarnya INPP sendiri sebagai developer, kalau misalnya pembeli-pembeli dan pemirsa melihat rekam jejak kami tidak pernah sekalipun satupun menunda ataupun mengelakkan komitmen kami. Saya hanya bisa memberikan 2 contoh yang dari 3 tahun terakhir. Karena kalau dilihat dari portfolio Paradise ini, meskipun kami sudah memiliki 26 bisnis unit, kita memiliki 3 bisnis unit property sales, yaitu adalah One Residence di Batam, di mana kami membangun dalam 30 bulan. Kami menghandover tim, dan yang melakukan ini, yang mendesain, merancang, dan menjual, timnya hadir di sini semua. Pak Regen lah yang menjual, Pak Patrick lah yang membangun, kitalah yang melit project itu. Dari mulai Pak Regen menjual marketing gallery dan 3D rendering sampai handover terjadi dalam 30 bulan. Lalu project selanjutnya kami adalah project kami di Makassar, yang dimana kami melaunch kira-kira di bulan Juni tahun 2019. Kami akan menghandover project ini kira-kira dalam jeda waktu 36 sampai 40 bulan dari pembangunan kami. Nah, note bahwa 28 bulan dari 36 bulan tersebut dilalui di tengah pandemi. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh-contoh komitmen kami, rain or shine ya dikatakan. Jadi kembali ke pertanyaan, kenapa sih kita mau melakukan ini? Karena at its core, lokasi baik, membangun satu aset yang kami mampu, dengan reputasi yang bukan hanya janji, namun track record yang bisa dilihat langsung dari 3 tahun terakhir kami yakin bahwa kami bisa menyelesaikan proyek ini. Memang benar, komplikasinya terdapat dari bagaimana kita memanage hubungan dan relationship yang baik terhadap pembeli-pembeli. Namun kembali yang seperti itu, seperti Pak Bimo tadi katakan, time will tell. Tapi setidak-tidaknya besar harapan kami bahwa kami bisa bersatu dalam mencapai tujuan yang sama sebenarnya, yaitu adalah menyelesaikan proyek ini 100% sesuai dengan apa yang di awalnya direncanakan. Bahkan Pak Patrick setiap hari selalu berpikir bagaimana kita bisa mengenhance, ya, seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Patrick juga, mengenhance apa yang sudah dikomitkan. Jadi tidak ada yang di downspec, hanya di opportunity untuk memodernisasi dan juga memberikan yang lebih. Karena itulah, if anything, INPP itu dikenal mungkin seperti tadi Pak Bimo katakan, kita mungkin bukan yang terbesar atau yang tertua atau apa, tapi kami sangat bangga terhadap rekan jejak kami terhadap development yang kami mulai. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk penjelasannya. Tadi jadi benar-benar related banget, relevan sekali sama rekam jejak INPP ya Pak untuk proyek Antasari Place ini. Dan tentunya selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah unit yang masih ada akan dijual lagi? Berapa kisaran kenaikan harganya dari sebelumnya? Tower 2 apa juga akan dibangun bareng dengan Tower 1? Untuk pertanyaan yang Tower 2 akan dibangun dengan Tower 1 tadi udah dijawab ya oleh Pak Patrick, bahwa akan ada jeda waktu, tadi juga Pak Antoni sudah jelaskan. Nah, untuk kenaikan harga ataupun unit yang masih ada akan dijual lagi atau enggak, mungkin saya serahkan ke Pak Regen. Silakan Pak Regen. Terima kasih Ica, terima kasih Bapak Ibu.
Untuk kenaikan harga di tower kedua dan lain-lain, saat ini kita belum mendalami ke arah sana, ke arah tower kedua. Kenapa? Karena fokus daripada kami saat ini adalah membangun dan menyelesaikan tower pertama. Jadi kami sama sekali belum ada kepikir untuk ke arah ke sana. Kita benar fokus dulu, semua effort kami adalah untuk terhadap membangun dan menyelesaikan tower pertama ini sehingga kami dapat melakukan serah terima kepada para customer. Itu jawaban dari saya, Bu Ica. Baik, terima kasih Pak Regen. Jadi fokus ya ke tower pertama, di mana di sini juga pembeli yang udah ada semuanya dari tower pertama. Jadi benar-benar kita akan menyelesaikan dulu untuk semua yang di tower 1. Baik, terima kasih Pak Regen. Pertanyaan selanjutnya, bentar saya sambil lihat juga. Oke, kenapa KPA sudah ditagih pada September 22, padahal ekspektasi topping off baru Juni Desember 2023? Biasa pelunasan KPA properti setelah topping off dan serah terima baru KPA. Pegangan konsulen apa kalau sudah dilunasi dan proyek mangkrak lagi? Dan ini boleh saya minta bantuannya Pak Rusandi? Oke, thank you pertanyaan dari Bu Clarissa dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau saya bantu jawab, kenapa sudah harus akad di bulan September ya? Tidak dikaitkan dengan topping off ataupun dengan serah terima apartemen. Nah, ini mungkin jawabannya memang ini kan memang kita dari grup INPP ya untuk seluruh proyek apa nggak membuat suatu pencicilan DP untuk KPA itu panjang sampai dengan topping off. Rata-rata pencicilan DP kita tuh hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan atau paling lambat maksimum 1 tahun. Setelah itu sudah harus KPA, walaupun sebetulnya proyek tersebut tuh belum topping off. Bahkan jauh sebelum dari handover. Dan ini yang biasa kita lakukan dan juga memang saya rasa suatu komitmen yang bagus juga ya. Jadi walaupun kita cicil itu pembeli itu sudah KPA dari jauh dari sebelum topping off, tapi INPP masih terus bisa mendeliver project-project yang sudah dilakukan sesuai tepat waktu. Bahkan untuk proyek kami di Batam, kami lebih cepat daripada jadwal kami sudah topping off dan kami juga sudah handover sebelum jatuh temponya. Nah, pegangan Bapak Ibu apa sih kalau misalnya nanti mangkrak? Nah, saat ini kan pegangan yang kita miliki saat ini adalah perjanjian perdamaian yang di situ adalah mengatur hak dan kewajiban dari Bapak Ibu untuk mulai mencicil, kapan sudah melakukan KPA, dan juga kewajiban kami sebagai developer kapan harus topping off, kapan harus serah terima. Nah, ini juga saya rasa bagusnya kita juga sama-sama pegang, kita sama-sama komit dari apa yang sudah kita sepakati bersama ini ke depannya. Mungkin itu jawaban dari saya ya, Bu Clarissa ya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan mulai PPJB? Silakan Pak Regen. Mungkin ini terkait dengan kepemilikan unit bisa dibantu oleh Pak Regen. Ya, thank you, Bu Clarissa. PPJB, Bapak Ibu nanti akan segera dihubungi oleh para staf kami untuk melakukan tanda tangan PPJB. Dan juga satu hal Bapak Ibu, dengan diundangnya Bapak Ibu untuk menandatangani PPJB, ini adalah sebuah bukti komitmen daripada developer untuk mengikatkan diri terhadap Bapak Ibu sebagai pemilik unit, dan juga kami membuktikan bahwa kami siap memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik oleh konsumen terhadap developer dan developer terhadap konsumen. Itu informasi dari saya, tambahan Bu Clarissa. Baik, terima kasih Pak Regen. Kemudian untuk Bapak Ibu lainnya silakan sesi ataupun fitur Q&A ini masih dibuka. Jika ada pertanyaan bisa langsung masukkannya di fitur Q&A ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, oke. Boleh dijelaskan bagaimana kondisi keuangan PDS untuk menjamin pembangunan hingga selesai? Karena INPP saja laporan keuangannya masih rugi. Ini bisa dibantu jawab Pak Antoni.
Terima Silakan kasih. Pak Saya Antoni. bantu jawab ya, karena pertanyaannya memang menyentuh INPP ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 dan 2021, nah kita bicara lebih spesifik ya di tahun 2021, memang masa-masa COVID ini memang menjadi tahun-tahun yang sangat historis ya bagi semua orang, mengingat dampak ekonomisnya ke berbagai bukan hanya sektor namun juga secara individu ya, kita sebagai rakyat ya, rakyat masyarakat dunia bahkan bukan hanya Indonesia. Jadi memang di sepanjang tahun 2021, sektor bisnis perhotelan kami mengalami sedikit kerugian dalam mengarungi krisis COVID ini. Sepanjang tahun 2021, kami mengalami kerugian kira-kira 40 miliar. Nah, namun kenapa saya katakan sedikit kerugian? Karena informasi dan data juga harus diberikan dalam konteks dan nuansa yang komplit. Di mana sebagai sebuah perusahaan INPP, di penghujung tahun 2021 ini juga ya, kalau tadi dibanding misalnya ada yang bilang kita INPP masih rugi 40-an miliar lebih dikit ya, INPP di titik 2021 ini, ditutup 2021 ini memiliki cash balance sebesar 400 sampai 500 miliar, setengah triliun cash balance kami. Dan ini pun bukan informasi yang available on public ya. Jadi silakan melihat annual report kami, cash balance kami yang kira-kira nilainya 400 sampai 500 miliar. Dan juga kami memiliki fasilitas yang belum tergunakan, undrawn facility, sekitar another 300 billion, sekitar 300 miliar lagi. Nah, dan juga jangan lupa bahwa kami sebagai perusahaan, aset totalnya senilai 8,8 triliun. Jadi memang apakah dikatakan sangat disayangkan ya kerugian ini, namun menurut pendapat saya sebagai pengusaha dan sebagai bisnis, kami memang bergerak di sektor perhotelan, dan kami memang berusaha untuk mengoptimalisasikan, namun tidak luput dari kerugian 40 miliar, namun tolong dilihat dalam konteks cash balance 500 miliar, dan juga undrawn facility sebesar 300 miliar, dan juga aset senilai 8,8 triliun. Jadi mungkin karena pertanyaannya menyentuh skala INPP, jadi izinkan saya juga memberikan sedikit nuansa dari tadi pertanyaan tadi ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Antoni. Bapak Ibu, silakan kalau masih ada pertanyaan bisa melalui fitur Q&A ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, apakah ada bank selain Bank Wuri dan Nobu untuk KPR? Silakan Pak Regen. Ya, terima kasih Bu Clarissa. Untuk bank yang sudah kerjasama dengan kita saat ini ada 2, yaitu Bank Wuri dan Bank Nobu ya. Namun tidak tertutup kemungkinan karena untuk menambah ada tambahan lagi beberapa bank, karena saat ini memang sedang kita dari pihak finance kami juga sedang melakukan penjajakan pembicaraan dengan beberapa bank tambahan lainnya. Jadi akan segera kami update, dan tentunya setiap progres yang kami alami selalu kami update di media sosial maupun newsletter yang akan selalu kami kirim kepada konsumen. Jadi mengenai tambahan untuk bank lain, iya, sedang ada penjajakan terhadap beberapa bank lain. Tunggu update-nya dari kami ya. Thank you. Oke, thank you Pak Regen. Jadi masih ada bank-bank lain juga ya yang kita sedang jalin kerjasama untuk proses sebagai penyedia KPA ya Pak. Baik, untuk selanjutnya, ini juga masih hubungan dengan KPA, corporate atau buyback guarantee untuk SPK dengan Bank Wuri dan Nobu atas nama INPP atau PDS? Mungkin Pak Regen bisa bantu jawab atau Pak Sandi? Oke, thank you Bu Clarissa. Mungkin saya bantu jawab. Corporate guarantee Iya, yang silakan. diberikan ke Bank Nobu adalah dari INPP TBK ya, bukan dari PDS. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Untuk selanjutnya, saya dengar-dengar info PDS yang baru telah menerima penjualan sebesar 591 M. Kenapa tidak diakui oleh INPP ya, sehingga saya bisa mengajukan refund? Silakan Pak Rusandi. Oke, thank you Bu Clarissa, saya bantu jawab. Jadi 591 miliar ini kan sebetulnya adalah uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli ke manajemen lama ya, ke PDS lama. Nah, yang pasti INPP maupun PDS baru ini mengakui 591 miliar tersebut. Oleh karena itu kan Bapak Ibu
kekurangan dari pembelian unit Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sama sekali tidak berubah harga penjualan, apa yang Bapak Ibu sudah bayarkan ke PDS lama. Oleh karena itu memang udah pasti kita akui. Nah, kalau misalnya untuk refund, saya rasa ini juga kita sudah cukup clear sampaikan. Jadi memang INPP kan diundang di proyek ini, kita diundang untuk menyelamatkan proyek ini dari kepailitan. Dari yang tadinya mungkin Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan unit apartemen, kita di sini kita sama-sama kita kerja keras untuk merealisasikan proyek ini dengan segala keunggulannya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang mungkin selama ini ditunggu-tunggu. Nah, jadi memang fokus kita INPP dan juga PDS baru itu lebih ke arah situ ya. Oke, itu jawaban dari saya, Bu Clarissa. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin izin saya sedikit tambahkan ya. Silakan Pak Tadi Antoni. juga ada bagian-bagian yang sepertinya freezing ya, apa namanya, dari tadi beberapa statement Pak Sandi ya. Jadi mungkin kalau angkanya, exact angkanya mungkin nanti kita tanya ke CFO ya. Jujur bicara saya nggak pegang full angkanya berapa. Namun kata kuncinya di sini adalah segala pembayaran yang sudah diterima oleh PDS lama diakui. Namun bagaimana cara kami melunasi segala komitmen kami, unfortunately, seperti komitmen dari awal kami juga adalah dengan mendeliver aset, mendeliver produk, dan mendeliver project yang sudah kami janjikan dan kami komitmenkan. Memang kami tidak dapat memberikan refund, dan itu mungkin salah satu prinsip dari awal ya, memang ya saat kami menstruktur dan merencanakan proyek ini, bahwa kami akan membayar lunas segala hutang-hutang dengan mendeliver aset. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Bukannya maksudnya tidak diakui ya Pak ya, karena jelas kalau tidak diakui nanti saya tagih ulang 1,5 miliarnya nanti apartemennya. Tentu saja kan tidak ya. Ya mungkin terima kasih sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Antoni untuk tambahannya. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan perihal INPP mengakuisisi PDS dengan nilai saham sebesar 1 juta. Tentu dengan segala hutang dan piutang PDS lama, kenapa uang pembeli yang sudah disetor tidak diperhitungkan sehingga bisa diakui dan bisa di-refund? Untuk pertanyaan ini, saya mohon bantuannya dari Pak Rusandi untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, thank you Bu Clarissa. Jadi memang kan uang 1 juta ini kan sebetulnya kan bukan uang yang INPP mau gunakan atau yang INPP pertimbangkan tuh cukup untuk mengembangkan proyek Antasari Place ini ya. Tapi uang 1 juta ini kan sebenarnya hanya uang kesepakatan antara kami sebagai pembeli dan juga manajemen lama sebagai penjual. Nah, kenapa 1 juta? Karena memang ini adalah nilai yang kita anggap pantas untuk ambil alih proyek ini. Karena di proyek ini tuh juga sudah ada hutang existing yang cukup besar dan juga sudah terima uang yang cukup besar juga dari para pembeli. Oleh karena itu, kalau kita bayarkan lebih dari 1 juta, menurut kita yaitu tidak wise ya, tidak seimbang dengan apa yang kita akan take over ini. Oleh karena itu uangnya nilainya sebesar 1 juta ya kita bisa sama-sama sepakati. Mungkin itu yang jawaban dari saya, Bu Clarissa. Oke, terima kasih Pak Rusandi. Oke, untuk selanjutnya, beberapa pemilik unit banyak yang tidak sanggup melanjutkan cicilan pembayaran sisa kekurangan DP. Oleh karena itu terpaksa harus titip jual. Saat ini sedang dipasarkan oleh Reward yang ditunjuk oleh INPP. Mohon bisa diberikan solusi agar pembayaran sisa kekurangan DP tersebut bisa dibayar, sekaligus bila unit tersebut takut terjual atau pembayaran dilanjutkan oleh pembeli baru. Untuk Pak Sandi, boleh mohon bantuannya? Oke, thank you Bu Clarissa. Jadi mengenai unit yang dititip ke jual ya, dan selama dititip jual, apakah boleh cicilannya dikurangi atau waktu nanti dibayar pada waktu unitnya laku ya? Oke, jadi memang ini adalah ketentuan yang sudah kita atur bersama ya. Otomatis kan kita nggak bisa mengendalikan keadaan pasar seperti apa. Kalau misalnya
mohon maaf mungkin oleh satu dan lain hal unit tersebut baru laku tahun depan atau mungkin 1,5 tahun lagi, yang pasti kan berarti kan pembayaran unit tersebut kan akan tertunda lama juga. Sedangkan INPP pun seharusnya kan tetap mengakui unit tersebut adalah milik Bapak atau Ibu sampai dengan saat ini, walaupun Bapak Ibu tuh sedang titip jual. Nah, oleh karena itu memang kita wajibkan sambil menunggu titip jual tersebut, Bapak Ibu juga tetap harus melakukan pencicilan, karena kan unit tersebut kan masih menjadi hak milik Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Bu Clarissa ya. Oke, baik. Jadi untuk tetap dilanjutkan sesuai dengan juga masih menjadi kewajibannya ya, Pak Sandi. Bapak Ibu, tidak terasa ini kita sudah hampir 1,5 jam, jadi udah banyak juga pertanyaan yang dibantu jawab oleh manajemen dari Antasari Place. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, mungkin yang belum dijawab hari ini, bisa langsung kontak ke admin kami. Ada hotline admin kami. Bapak Ibu bisa hubungi langsung via WhatsApp. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa disampaikan melalui nomor tersebut. Silakan mungkin Bapak Ibu mungkin mau mencatat nomor telepon ataupun email dari Antasari Place. Jadi jika misalnya ada pertanyaan terkait proyek ataupun unit Bapak Ibu, tadi baik apapun itu bisa ditanyakan melalui WhatsApp ataupun email. Kemudian juga untuk update terbaru bisa dilihat melalui sosial media kami di Antasari Place, baik di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Baik, mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang udah ada hari ini. Kita sudah maksimal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita akan bertemu lagi di webinar yang akan diadakan 2 minggu lagi Bapak Ibu. Jadi bisa hadir di sesi tersebut. Nanti untuk undangannya kita akan informasikan melalui tim admin kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya sore ini, dari Pak Antoni, Pak Bimo, kemudian juga Pak Patrick, Pak Rusandi, Pak Regen, semuanya sudah hadir dan menjawab dan memberikan update perihal proyek Antasari Place. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke. Sorry, terima kasih. Terima kasih. Oke.